Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part terakhir ya teman-teman dari kisah perjalanan Angga. Jadi mungkin habis ini saya akan membuat kisah terbaru, mungkin cerita biasa, ataupun saya buat menjadi part kembali. Dan semenjak pernikahan Dina, Angga dan Aryo yang kembali ke kota, Tika lebih memilih tinggal di desa untuk sementara waktu sampai anaknya lahir. Aryo memang mengizinkannya karena kakak iparnya itu memang sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi di rumah ada Vena yang sudah siap menggantikan posisi Tika. Angga sebenarnya merasa curiga pada keinginan kakak perempuannya itu untuk tinggal di desa. Seperti ada sesuatu yang direncanakannya dengan Dina. Hanya saja Angga belum tahu rencana apa yang akan mereka jalankan. Suatu saat Angga pasti akan mencari cara untuk mengorek keterangan dari kedua kakaknya itu. Dan setelah kembali ke kota, Angga menjalani kembali hidupnya seperti biasanya. Kini ia tak lagi minder atau ragu ketika berhubungan dengan teman-teman kuliahnya. Malah banyak yang mencoba mendekati Angga. Kembali lagi, mereka mengatakan kalau ada di dekat Angga, mereka merasa nyaman. Dan kabar terbarunya adalah rumah sebelah yang ditempati oleh Vina jadi terbeli oleh Aryo. Sepertinya uangnya memang berasal dari gabungan antara Aryo dan Vina. Dan berkat negosiasi dari Tika dengan pemilik rumah, akhirnya Aryo membeli rumah itu dengan harga cukup murah. Angga mendengarnya gembira, apalagi ia mendengar kalau Aryo dan Vina akan segera meresmikan pernikahan mereka bulan depan.
Dan karena Tika tidak ada di rumah, kini peran sebagai ibu rumah tangga tergantikan sementara waktu oleh Vina. Dia sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah Aryo daripada di rumah sebelah. Meski kadang ia juga tidur di rumah sebelah, menemani Rinta yang kadang sendirian. Kebiasaan Vina sekarang ini malah lebih berani daripada Tika. Tiap sore sehabis pulang dari kantornya, ia buru-buru masuk ke dalam dan memindah semua yang ia bawa saat itu juga. Bahkan tak jarang dengan pintu rumah yang terbuka. Untung saja Aryo beberapa minggu yang lalu sudah memasang lembaran filber warna hitam untuk menutup pagar depan. Jadi ketika ada orang lewat di depan rumah, tak langsung bisa melihat ke dalam meski pintu terbuka.
Kehidupan di kampus juga tergolong lancar. Kini Angga semakin punya banyak kenalan, baik sesama teman kuliah maupun orang lain yang ia temui di lingkungan sekitar rumah. Dan soal pacar, jangan diragukan lagi. Angga terkenal gonta-ganti pacar hanya dalam waktu sebentar. Sebenarnya, Angga memilih mereka jadi pacar adalah untuk hiburan saja, tak lebih dari itu. Dan sering Angga mengajak pacar-pacarnya itu datang ke rumah untuk dengan bebas bisa melakukannya. Dan beberapa hari ini Rinta sudah pindah ke rumahnya Dendi. Temannya itu sudah melamar Rinta pada orang tuanya. Jadilah rumah sebelah sekarang dikosongkan. Vina tentu saja lebih memilih tinggal serumah bersama Aryo yang sekarang jadi suaminya. Dan beberapa hari ini Aryo sering pulang malam. Katanya ada proyek yang harus dikerjakannya dan harus selesai di akhir bulan ini. Seringnya kalau sudah begitu, tinggal Angga dan Vina saja yang ada di rumah. Sudah biasa bagi Angga ditinggal berdua dengan Vina. Karena sekarang mereka berdua sudah semakin akrab dan merasa jadi teman dekat. Bahkan mereka sudah seperti kawan lama yang bisa menceritakan rahasia apapun tanpa ditahan lagi. Hubungannya dengan Vina mulai terang-terangan mereka lakukan. Bahkan Angga dan Vina pernah melakukan di saat Aryo tidur di kamarnya. Tapi semua itu hanya selingan, supaya tidak ada kebosanan dalam kehidupan mereka. Aryo masih mencintai Vina, dan sebaliknya, Vina juga menyayangi suaminya itu dengan sepenuh hatinya. Ada satu pacar Angga yang bernama Maya. Anaknya memang cantik, hanya saja di balik penampilannya yang polos dan lembut itu, dia menyimpan keinginan yang mudah datang sekali. Sore itu ia datang ke rumah, apalagi kalau bukan mengajak Angga untuk berbagi. Angga sudah biasa dengan kelakuannya itu, dan tak ada yang membuatnya kaget. Mungkin mereka memang cocok satu sama lain, karena dialah yang paling lama pacaran dengan Angga. Kadang Angga juga mikir kalau suatu hari nanti Angga akan jadi suaminya. Apalagi Maya itu sudah sangat klop dengan keluarga Angga. Itulah sekelumit kisah Angga yang berakhir sampai di sini. Ternyata kebahagiaan itu memang tak butuh banyak biaya. Hanya dengan menikmati apa yang ada sudah membuat bahagia. Dan setelah lulus kuliah, Angga kembali hidup di desa. Keramaian kehidupan kota memang tak cocok dengannya.
Ia kini kembali menggarap ladang peninggalan almarhum bapaknya. Selain itu, Angga juga sudah mulai melakukan usaha jual beli hasil pertanian di desa. Ia kumpulkan hasil dari petani di desa, lalu membawanya ke kota. Setelah terkumpul banyak, Aryo dan Vina memberi modal yang cukup untuk Angga memulai usaha itu, dan kini sudah mulai berkembang pesat. Dan Maya benar-benar menikah dengan Angga. Mungkin doa ibunya yang dulu benar-benar jadi kenyataan, dan dia sekarang ikut dengan Angga hidup di desa. Pada awalnya memang ada pertentangan dari keluarganya, tapi Maya yang keras kepala akhirnya mau tak mau harus merelakan anak perempuannya itu tinggal bersama Angga di desa. Kini ia sudah mengandung dan usia kehamilannya sudah sekitar 7 bulan. Tika juga sudah melahirkan anak pertamanya. Anaknya adalah laki-laki. Dan setelah anaknya berumur 4 bulan, Tika diboyong kembali ke kota oleh Aryo. Mungkin kakak iparnya itu tak bisa jauh-jauh dengan istri dan anaknya. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.